Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-16 adalah bagian yang sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Bagian ini berbicara tentang narasi pembelaan Rasul Paulus di hadapan orang-orang Yahudi yang menangkap dan berusaha untuk menganiaya bahkan membunuh Rasul Paulus. Kalau Anda melihat pada bagian yang mendahului pasal ini, Bapak Ibu Saudara, nanti konteksnya akan terlihat, terbaca dengan lebih jelas. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat ke-36. Di sana Anda akan membaca bahwa satu kali ketika Rasul Paulus selesai dari perjalanan misinya yang ketiga dan dia kembali ke Yerusalem. Di sanalah ternyata terjadi keributan. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-27 dari Kisah Para Rasul pasal 21, di sana dikatakan bahwa ada orang-orang Yahudi yang datang dari Asia yang melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap Rasul Paulus. Nah, apa tuduhannya? Di ayat ke-28 Kisah Para Rasul 21 ayat 28 dikatakan sambil berteriak, kira-kira seperti ini tuduhannya: "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, bangsa Yahudi, dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, bait Allah di Yerusalem. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Dari tuduhan itu kemudian muncul keributan yang sangat besar sekali. Banyak orang Yahudi terhasut dan kemudian memukul Rasul Paulus, menyiksa dia. Dan setelah keributan itu berhasil ditengahi oleh para pasukan Romawi, kemudian Rasul Paulus diperkenankan untuk menyampaikan narasi pembelaannya, pleidoinya di hadapan orang banyak yang menginginkan kematiannya dan menginginkan dia segera dibinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka pasal 22 ayat 1 sampai 16 seperti yang saya katakan di awal tadi berisi pembelaan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa aku sendiri adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, di Yerusalem, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda melanjutkan, dia menceritakan kesaksian hidupnya, bagaimana dia ditangkap oleh Kristus dalam sebuah pengalaman spiritual dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menangkap dan mempersekusi orang-orang percaya di sana. Dia menceritakan bagaimana pertobatan yang dialami dan bagaimana dia kemudian mencintai Kristus dan bahkan berubah hidupnya menjadi murid Kristus. Dari seorang yang membenci Kristus, menganiaya para pengikut Kristus, kemudian dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, bahkan mengabarkan Injil Kristus. Dan di akhir dari narasi pembelaannya itu, saudara, dia bahkan mengajak orang-orang yang mendengar apa yang dikatakannya untuk bertobat, memberi diri dibaptis dan menjadi percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini sebuah keberanian yang luar biasa, yang kita percaya bukan datang dari keberanian Rasul Paulus semata-mata, tetapi dari Roh Kudus yang menyertai kehidupannya. Saudaraku, apa yang bisa kita refleksikan, relevansikan dengan kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang mengatakan, kalau dalam bahasa Jawa kira-kira ungkapannya seperti ini, saudara: sing waras ngalah. Orang yang waras adalah orang yang ngalah. Ngalahnya bentuknya seperti apa, saudara? Ngalahnya seringkali ngalah itu ditafsirkan dengan tindakan yang memilih untuk diam di tengah berbagai macam kesalahan yang ada di sekitar kita. Lagi-lagi orang mengatakan karena diam itu emas dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara, ternyata ungkapan ini tidak selalu benar.
ketika yang waras selalu mengalah, maka ketidakbenaran itu akan merajalela di sekitar kita. Ketika orang-orang yang waras mengalah, maka orang-orang yang dalam tanda kutip tidak waras, merekalah yang akan berkuasa. Kejahatanlah yang akan berkuasa. Mari kita bersama berkaca dari keberanian Rasul Paulus untuk mengatakan apa yang benar di tengah hasutan-hasutan, di tengah ketidakbenaran yang merajalela di sekitarnya. Menyatakan apa yang benar adalah salah satu tindakan kasih yang sangat Kristiani. Nah, pertanyaannya, beranikah kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak sekedar mengatakan ya sudahlah yang waras ngalah, tetapi kita juga berani mengatakan apa yang benar, apa yang menjadi prinsip iman kita di tengah lingkungan yang mungkin tidak selalu suportif dengan nilai-nilai iman yang kita percayai. Apakah kita pun mau menunjukkan integritas Kristiani yang sama, menghadirkan Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari melalui kesaksian-kesaksian hidup kita yang nyata? Bukan hanya perkataan kita, tetapi juga praktik-praktik hidup yang mungkin bertentangan dengan praktik yang umum yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita menghayatinya sebagai sebuah kebenaran, kita mempertahankannya dengan setia. Selamat berjuang, selamat merenungkannya. Salam.